Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Joko Vlog. Di sini saya akan memperbaiki TV merek Koka 32 inch. Jadi kalau dinyalakan itu lampunya hijau terus dan tidak mau warna merah. Artinya seperti itu tampilannya ya. Jadi didiamkan beberapa jam pun warna hijau dan tidak mau menyala merah. Nah, ini videonya ini saya ambil dari YouTube lain ya, karena rekaman saya hilang. Nah, ini saya nyalakan lagi sama. Jadi persis seperti ini kerusakan TV Koka saya ya. Jadi saya memiliki TV Koka itu ada 3 ya, 32 inch semua, dan duanya kerusakannya salah satunya seperti ini ya. Oke, kita bongkar dan kita spill PCB-nya. Nah, jadi PCB-nya modelnya seperti ini, yang 32A11 ya. Kemudian ini adalah tipe chip IC-nya yang gede itu ya. Kemudian ini adalah EEPROM yang saya ganti nanti 25G32 ya. Nah, oke. Yang pertama saya akan melepas IC EEPROM-nya. Jadi yang rusak itu adalah IC EEPROM ini, teman-teman. Kalau matinya seperti tadi ya kerusakannya, jadi nggak nyala hijau terus, tidak mau merah dan tidak bisa menyala atau mati. Di sini saya tidak menggunakan blower, tapi saya menggunakan kawat yang tidak melekat yaitu. Kemudian saya panaskan kaki EEPROM-nya, kemudian saya tarik pelan-pelan, itu teman-teman. Nah, karena blower saya itu rusak. Nah, ini putus. Nah, ini karena saya salah menggunakan kawat. Nah, seharusnya kawat yang kawat email yang biasa digunakan untuk membuat trafo itu loh seharusnya. Jadi saya tidak punya, kemudian saya cari kawat yang biasanya untuk menali kabel ya. Jadi saya mencari kawat yang biasanya digunakan untuk menali kabel, karena kawatnya itu sulit disolder. Nah, saya kasih fluk. Nah, ini saya kasih fluk supaya nanti dalam melepasnya lebih mudah dan timahnya cepat mudah cair ya. Nah, saya masukkan kawatnya seperti ini, kemudian saya sambil menarik pelan-pelan ya. Jadi saya panaskan seluruh kakinya, kemudian saya tarik. Nah, tarik pelan-pelan seperti itu teman-teman. Cara melepasnya kalau teman nggak punya blower, jadi hati-hati karena nanti bisa kaki ya, jalur kakinya terangkat, dan kalau sudah terangkat, wah itu bikin pusing. Nah, itu udah terlepas. Kemudian tinggal saya melepas kaki yang sebelahnya menggunakan kawat ya. Aduh, mohon maaf ini ketutupan tangan. Caranya sama. Jadi kakinya dipanaskan semua sambil ditarik pelan-pelan ya. Nah, ini ketutupan tangan ini. Jadi saya tidak Nah, seperti itu. Kemudian saya panaskan kakinya, dipanaskan secara bersamaan, kemudian ditarik pelan-pelan. Jangan dipaksa kalau memang agak sulit. Jadi saya itu sampai mencari posisi yang enak. Saya tambah fluk lagi supaya nanti lebih mudah mencairkan timahnya. Kemudian saya tarik kawatnya pelan-pelan ya, kakinya dipanaskan bareng. Ini IC-nya sudah rusak, jadi saya berani memanaskannya agak lama. Oke ya. Ini memang kalau tanpa blower memang agak sulit dan teman-teman harus pelan-pelan. Nah, ini sudah bisa terlepas. Kemudian saya resolderin lagi ya, biar nanti mudah memasangnya. Kemudian saya bersihkan. Jadi fluknya ini cukup kurang bagus. Jadi setelah fluk itu nanti
sudah dikasih timah, nanti akan saya bersihkan pakai thinner. Nah ini untuk mempermudah pemasangan nanti. Jadi ini tanpa blower teman-teman, dan jarurnya tidak rusak. Oke, ini pelepasan sudah beres. Selanjutnya adalah saya mengganti EEPROM-nya 25 berapa Ki 32 dengan merek Winbond. Nah, ini harus di flash dulu teman-teman, karena ini EEPROM yang di dalamnya itu ada program TV Koka-nya ya. Jadi saya flash dulu, kemudian saya cari firmware ya, firmware yang digunakan untuk Koka tipe yang saya miliki 32 inch. Nanti akan saya kasih linknya teman-teman, jadi teman-teman nanti bisa mendownload, termasuk programnya kalau teman pengen menggunakan. Saya open dulu firmware-nya, kemudian saya detect dulu, memastikan bahwa chipnya itu betul-betul sudah kedeteksi dan bisa terbaca ya. Kemudian saya pilih open lagi, saya pilih create, saya tunggu beberapa menit sampai saya flash ini ya. Jadi EEPROM-nya saya flash, saya isi firmware baru TV Koka 32 inch ya. Ini sudah proses flashing. Saya isi program, saya tunggu beberapa saat sampai hijaunya itu full. Jadi teman-teman, semua TV itu pasti ada EEPROM ini yang fungsinya untuk menyimpan firmware TV, termasuk menyimpan siarannya, itu berada di EEPROM. Jadi kalau siaran tidak bisa kesimpan, nah itu biasanya EEPROM-nya rusak. Atau mungkin TV-nya rusak-rusaknya seperti punya saya itu tadi ya. Jadi saat televisi itu ditancapkan ke listrik, dia itu hijau terus dan remote-nya nggak bisa digunakan. Atau biasanya kalau warna hijau kan TV nyala, tapi itu warna hijau tapi TV nggak menyala ya. Jadi kerusakan di TV Koka itu EEPROM-nya itu tidak bisa membaca. Jadi chipnya yang gede itu tidak bisa membaca EEPROM-nya. Jadi seperti bisa dikatakan harddisknya rusak. Jadi komputer hanya menampilkan, tidak bisa masuk ke sistem operasi gitu ya kalau komputer. Nah ini saya flash sampai full, sampai hijau. Nah kalau sudah oke seperti ini, saya harus melakukan verifikasi bahwasanya saya membandingkan antara file yang disimpan dengan yang dalam chip itu, saya compare sehingga tidak ada file yang belum ditransfer. Nah ini sudah cocok, sudah mantap. Nah selanjutnya kita akan memasang kembali EEPROM yang sudah di flash ini ke TV Koka. Oke, sudah beres. Oke, kita kembali ke PCB TV Koka tadi ya. Di sini EEPROM-nya sudah saya flash, saya pasang. Pasti perhatikan kaki satu itu ada titiknya itu ya teman-teman, titik warna putih. Ini saya tempel seperti ini, kemudian saya solder lagi. Memang agak ribet. Saya milih merek Winbond karena EEPROM ini biasa digunakan untuk BIOS di komputer. Jadi ya saya harapkan ini awet gitu ya. Karena yang bawaan dari Koka itu ternyata EEPROM-nya itu mereknya, saya baru menemui merek yang kayak gitu ya. Kayaknya EEPROM dari Cina itu ya. Jadi kemungkinan cepat rusak. Jadi saya punya TV 3 Koka 32 inch itu belum lama beli, dan dua-duanya itu sudah rusak. Dan kerusakannya sama ternyata di EEPROM-nya ya. Jadi EEPROM-nya itu sudah rusak semua. Nah, di sini setelah disolder, pastikan teman-teman bersihkan pakai thinner ya. Jadi jangan sampai fluknya atau pastanya itu masih nempel di PCB. Nah, ini saya kasih pasta lagi supaya nanti timahnya itu bisa betul-betul nempel, dan saya tidak menambahkan timah. Saya hanya menggunakan timah sisa di PCB supaya nanti tidak belepotan ya. Dengan dikasih pasta ini, maka
timahnya bisa nempel gitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Setelah saya melakukan solder dan saya kasih pastanya wajib dibersihkan pakai thinner ya, pakai thinner yang thinner A ya teman-teman. Jangan sekali-sekali teman-teman ada fluknya seperti itu, ada pastanya seperti itu, pasta solder, langsung teman-teman nyalakan TV. Nah, ini nanti biasanya bisa hang ya, karena ini memang pastanya kurang bagus. Jadi pastanya warna biru itu, jadi agak sedikit konsleting gitu ya. Jadi saya mau beli pasta yang lain ya, yang harganya jauh lebih agak mahal sedikit ya. Nah, ini sudah beres. Nah, saya ingatkan lagi, harus dibersihkan pakai thinner kalau teman-teman menggunakan pasta solder ya. Ini saya coba, mau saya nyalakan dulu. Nah, saya nyalakan. Nah, langsung bisa menyala, tidak ada masalah ya, beres. Nah, itu teman-teman, jadi langsung bisa menyala ke merah. Nah, ini saya matikan, saya hidupkan lagi, tidak ada masalah. Oke, dan LED-nya sudah warna hijau normal. Artinya saya berhasil memperbaiki TV ini, termasuk TV yang setelah digunakan lama remote tidak bisa berfungsi, sama perbaikannya. Terima kasih.